Bagaimana hukumnya orang yang bekerja di perusahaan IT yang membantu bank agar aplikasi dalam sistem bank berjalan dengan lancar? Saya takut harta dan gaji saya termasuk harta yang haram karena membantu sistem ribawi. Dan tolong diberikan step-step agar saya keluar dari perusahaan ini dan berani memulai usaha sendiri agar hidup menjadi berkah dan hati menjadi tenang. Karena harta yang saya berikan bukan untuk saya sendiri, melainkan untuk keluarga dan orang lain. Terima kasih Ustaz. Fadhal Ustaz, barakallahu fikum. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jadi saudara kita yang bertanya ini, beliau bukan ada syubhat pada jenis keahliannya, pada pekerjaannya. Jadi pekerjaannya ahli IT bagus ya. Karena dia bisa membuat hal-hal yang bagus. Tapi kalau keahlian itu digunakan pada hal yang tidak baik, dia menjadi apa? Tidak baik pula. Tapi insya Allah yang bertanya ini sudah paham sudah belajar ya. Dari pertanyaannya itu tampak. Dan insya Allah dari keahliannya itu bisa dia pakai untuk berbuat hal yang baik. Cuma sekarang beliau dihadapkan pada kondisi. Ya, karena dia bekerja di sebuah perusahaan, mungkin perusahaan IT banyak kerjaan yang bagus, tapi dia bertransaksi dengan pihak-pihak yang mana pihak ini mereka bercampur penghasilannya antara yang halal dan yang haram. Bank itu, nggak bisa antum katakan bank itu semuanya haram ya, bank semuanya halal. Tapi kita katakan itu jadi jenis pekerjaan yang bercampur. Karena di transaksi bank ada yang boleh, nggak ada iskal di situ, nggak ada masalah sama sekali. Misalnya transfer diambil upah untuk biaya transfer itu boleh secara syar'i. Kemudian misalnya penggunaan jasa ATM, ya itu diperbolehkan. ATM yang bentuknya debit ya, dia simpan duit kemudian diambil, dipungut biaya bulanan untuk hal tersebut sebagai upah dari perawatan ataupun pengelolaan, ya, dan biaya administrasi ATM-nya dan seterusnya. Itu nggak ada masalah ya, nggak dipermasalahkan. Demikian pula kalau di bank itu ada transaksi yang kaitannya dengan bisnis yang bagus, jual beli investasi yang bagus, itu juga nggak dilarang. Yang dilarang itu muamalah riba, yang dilarang. Ya, memberi pinjaman, dia ambil tambahan di atas pinjaman. Kalau dia investasi, harus dijamin investasinya, bahwa investasinya harus untung. Nah itu bukan pebisnis. Kalau pebisnis mau investasinya dijamin, ya itu namanya berlaku zalim atas orang. Dia mau menang sendiri saja. Padahal bisnis itu semua orang tahu. Mungkin untung, mungkin rugi. Nggak ada yang dijamin di situ. Masa ketika ada resiko dia suruh orang yang menanggung, dia tidak mau nanggung apa-apa. Nah itulah bentuk-bentuk riba namanya. Bentuk-bentuk riba. Ya kalau ada bentuk riba seperti itu, hal yang seperti itu tidak diperbolehkan. Karena itu saya dalam bentuk muamalah yang seperti yang ditanyakan tadi, itu memang ranah syubhat bagi si penanya. Ya kalau inisiatifnya dia punya solusi lain, dia ingin bekerja misalnya mencari hal yang baik untuk dirinya, dia bisa pilih klien atau dia pilih customer yang bagus untuk dia sendiri secara pribadi, maka itu lebih baik untuk dirinya. Ya, wallahu ta'ala alam. Berarti resign Ustaz. Hah? Resign. Nah, saya nggak mau bilang resign pada hal-hal yang seperti ini. Saya kan dia bilang kalau mau bikin dirinya untuk dirinya sendiri usaha pribadi, saya doakan supaya diberi kelancaran. Itu tentunya lebih bagus. Tapi kalau saya suruh resign juga saya nggak berani untuk berkata seperti itu. Iya. Saya pernah tanya guru saya Syekh Shalal Fauzan. Ini supaya antum saya kasih gambaran ya, bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Kadang saya melihat sebagian orang menjawab pertanyaan itu jawabannya terlalu sadis menurut saya. Ya. Ada Ustaz, ya langsung nyari juga ada Ustaz. Sangat jauh dari rahmat agama ini. Ya. Apa hukum gini? Kamu keluar, jangan di situ. Ya masalah keluar itu gampang.
tapi kadang melekat pada dia ada keluarganya, ada hal yang lain. Itu kan diperhitungkan semua oleh orang yang menjawab. Nggak sembarangan gitu. Jadi saya tanya ke guru saya Syekh Shalal Fauzan, apa hukum pajak yang diambil oleh negara? Jawaban beliau itu cerdas. Penuh fikih jawaban beliau. Ini gawat juga ya saya ini ya. Saya jadi membocorkan pertanyaan pribadi. Apa Ustaz? Nanggung Ustaz, nanggung. Gimana Ustaz? Ya, jadi beliau bilang gini ke saya. Itu barangkali negara perlu kepada itu dan tidak ada pemasukan lainnya kecuali itu. Itu saya sudah paham tuh. Itu jawaban seorang ahli fikih. Nah, terus saya bilang, ya Syekh, dia keluar dari situ. Kata beliau, kalau misalnya dia langsung keluar berbahaya untuk dirinya, itu jangan dia keluar. Dia kerja aja dulu. Sampai hilang bahaya itu, dia bisa berdiri sendiri baru dia keluar. Nah, itu bijaksana itu. Orang yang memperhitungkan. Beliau bilang karena saya khawatir kalau dia keluar, itu akan membahayakan diri dan keluarganya. Kalau dia langsung keluar. Coba bayangkan aja, dia tahu ini nggak boleh. Tiba-tiba hilang saya. Terus tidak ada penghasilannya. Dia mau makan apa? Apa yang diberi makan untuk keluarganya? Mungkin akan menjatuhkan dia ke dalam bahaya lebih besar. Oh, mungkin keimanannya akan turun, dia cari pekerjaan yang kadang dapatnya pekerjaan yang lebih tidak layak daripada itu. Nah, ini juga kadang tidak dipikirkan oleh sebagian orang yang yang menjawab itu. Jadi maksud saya pertanyaannya sebenarnya ini pertanyaan tambahan ya. Dan saya sangat berharap tidak dapat pertanyaan itu tadi. Tapi Jerry ini pemain pinggir jurang. Saya biasa juga diajak-ajak ke pinggir jurang sama dia. Kan biar Ustadz keluar gitu kan. Jadi dalam artian banyak yang mungkin belum difahamin Ustadz. Sementara kan Islam itu moderat, tengah-tengah Ustadz ya. Ya, sangat lahir. Mempertimbangkan maslahat mudarat, Masya Allah. Baik Ustadz, jazakallah.